Pernah kepikiran nggak sih, siapa yang paling untung dari waktu yang kita habiskan buat scrolling tiap hari? Nah, kali ini kita akan telusuri sejarah sebuah industri yang produk satu-satunya, ya perhatian kita semua. Ini pertanyaan yang sadar atau nggak sadar, kita hadapi setiap detik, setiap hari. Dunia digital kita sekarang rasanya kayak badai clickbait dan notifikasi yang nggak ada habisnya. Semuanya dirancang cuma buat satu hal, merebut sedikit aja fokus kita. Tapi, gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Kok bisa perhatian kita jadi komoditas paling berharga di dunia, yang dipanen terus-terusan? Oke, kita telusuri yuk ceritanya. Kalian mungkin mikir ini semua gara-gara internet kan? Salah besar. Kisah ini justru dimulai jauh sebelum itu, di abad ke-19, lewat sebuah koran murah dan satu ide radikal yang mengubah segalanya. Nah, untuk paham ceritanya kita harus kenalan dulu sama pemain utamanya, pedagang perhatian. Gampangnya gini, ini adalah sebutan buat bisnis apapun yang modelnya itu ngumpulin perhatian kita sebanyak-banyaknya, terus dijual lagi ke pengiklan. Cetak birunya datang dari orang ini, Benjamin Day, dengan korannya New York Sun. Dia jual korannya murah banget, cuma 1 sen. Biar laku, dia bahkan bikin berita hoax sensasional soal manusia kelelawar di bulan. Tujuannya bukan jualan koran, tapi jualan perhatian pembacanya ke para pengiklan. Inilah tawar-menawar yang jadi fondasi dunia kita sekarang. Dan di saat yang hampir bersamaan, para pengiklan juga makin jago. Ada orang namanya Claude Hopkins yang menyempurnakan iklan ilmiah. Dia ini bisa loh menciptakan permintaan buat produk yang sebenarnya nggak kita butuhin, kayak pasta gigi dari nol. Oke, jadi model bisnis ini terbukti sukses besar. Terus, langkah selanjutnya apa? Tentu aja ekspansi. Bukan lagi di jalanan, tapi langsung masuk ke ruang paling pribadi kita, ruang tamu. Dan yang pertama kali nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan perhatian massal ini justru pemerintah. Waktu Perang Dunia Pertama, mereka pakai poster-poster propaganda buat meyakinkan jutaan orang supaya mau ikut wajib militer. Habis itu, muncullah radio dan televisi. Nah, ini dia game changernya. Teknologi ini yang benar-benar ngebawa para pedagang perhatian itu masuk ke rumah kita. Iklan yang tadinya cuma kita lihat di jalan, sekarang jadi suara dan gambar yang non-stop mengisi rumah kita. Penasaran seberapa kuat cekeramannya? Lihat angka ini. Ini puncaknya, 82,6%. Bayangin, segitu banyak orang di seluruh Amerika nonton acara yang sama, Elvis Presley di TV, dalam satu malam di tahun 1956. Hampir satu negara fokus ke satu titik yang sama. Tapi ya lama-lama orang mulai jenuh juga. Walaupun TV dan radio ini bikin kecanduan, pesona magisnya pelan-pelan luntur. Yang tadinya seru, sekarang jadi sekedar kebiasaan. Tapi semua itu belum ada apa-apanya. Revolusi berikutnya benar-benar mengubah segalanya. Model bisnis yang udah berjalan puluhan tahun ini tiba-tiba dibalik total. Dan yang paling penting, ini mengubah siapa yang bikin kontennya. Yap, internet dan media sosial. Di era ini modelnya jungkir balik. Sekarang bukan lagi mereka yang bikin konten buat kita, justru kitalah yang jadi pembuat kontennya. Gratisan pula. Kita yang nyediain bahan mentah buat platform-platform ini panen. Padahal di awal-awal kemunculannya, internet itu kelihatannya menjanjikan banget loh. Ada harapan besar kalau web ini bakal jadi media baru yang demokratis, yang dibangun dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Tapi, ya ternyata nggak seindah itu. Pola lama di mana yang paling sensasional yang menang muncul lagi. Gosip seleb, drama, kemarahan, semua itu jadi mata uang baru yang efektif banget buat narik perhatian. Dan sampailah kita di hari ini, di mana makin banyak orang yang ngerasa kalau tawar-menawar ini udah nggak sepadan lagi, udah nggak worth it. Lucunya, sejarah itu kayak berulang. Dulu, orang-orang Paris protes sama poster yang menuhin kota mereka. Sekarang, kita juga melakukan pemberontakan versi modern. Kita pasang ad blocker, kita berhenti langganan TV, kita coba detox digital. Jadi, pada akhirnya, ini tuh bukan cuma soal iklan atau notifikasi yang ganggu. Pertanyaannya jauh lebih fundamental. Coba deh pikirin, kalau pengalaman hidup kita itu adalah akumulasi dari semua hal yang kita beri perhatian, berarti merebut kembali perhatian kita itu sama artinya dengan merebut kembali hidup kita sendiri kan?